Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Astro, selamat datang kembali di podcast OIF UMSU yang ke-27. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih dari Abang Abu Yazid Raisal MPD. Ya, beliau merupakan salah satu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama khususnya dosen ilmu falak di FAI UMSU. Ya, hari ini kita akan berbincang sedikit tentang astronomi dan budaya Nusantara. Tapi sebelum itu, mari kita sambut narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Abang Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali Bang di OIF UMSU. Ya, Abang ini merupakan di OIF UMSU disapa dengan Abang Yazid. Ya, bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, masih sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita diskusi tentang tema kita hari ini, boleh nih Bang, ceritakan sedikit perjalanan pendidikan Abang dalam menempuh pendidikan hingga menjadi dosen ilmu falak di UMSU. Oh ya, saya dulu S1 di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian lulus tahun 2015, habis itu lanjut lagi S2 di Ahmad Dahlan juga, UAD, Ahmad Dahlan di Prodi Magister Pendidikan Fisika. Kalau S1-nya tadi Pendidikan Fisika, S2-nya Magister Pendidikan Fisika. Dan lulus tahun 2018. Nah, habis itu sekarang lagi S3. S3 di jurusan Ilmu Pendidikan, konsentrasi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Yogyakarta. Berarti sekarang Abang sedang menyelesaikan tugas akhir ya Bang ya, gelar dokter nih. Ya, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke tema podcast kita tadi, astronomi dan budaya Nusantara. Nah, sebelum berbincang lebih jauh, boleh nih Bang sharing sedikit atau sampaikan sedikit apa itu ilmu astronomi. Oh iya, sebenarnya sudah saya bilang tadi kalau saya kan di pendidikan fisika. Tapi kebetulan waktu saya fokusnya ke lebih condong ke astronomi waktu S2 kan, S2 karena memang penelitian saya kemarin ada terkaitannya sama polusi cahaya. Jadi ya agak astronomi agak lumayan lah sekarang ya kan. Nah, kalau astronomi ya kan ya kebetulan karena saya sekarang jadi dosen di ilmu falak. Sekarang mengajar mata kuliah astronomi dasar, ya kebetulan juga sekalian belajar. Jadi astronomi itu kan tergantung di mana pengucapannya, bahasanya. Karena kalau astronomi berasal dari bahasa Yunani, yang astro dan nomos. Astro itu astron, itu bintang, nomos itu hukum. Jadi astronomi, jadi hukum tentang perbintangan yang kayak gitu. Nah, sementara kalau di Arab kan tidak mengenal astronomi, tapi sebutnya ilmu falak. Gitu. Mereka kayak gitu. Ya walaupun sama aja. Kalau ilmu falak biasanya khusus dia ke membahas tentang peredaran benda-benda langit, khususnya bulan, bintang, bulan dan matahari. Ya itu astronomi itu kayak gitu. Ya, pokoknya yang berkaitan tentang benda-benda langit. Ilmu yang mempelajari alam semesta, ada juga yang bilang kayak gitu kan. Astronomi ilmu yang mempelajari alam semesta, ilmu yang mempelajari benda-benda langit beserta hukum-hukumnya, asal-usulnya kayak gitu. Nanti bakal ada cabang-cabangnya lagi, ada kosmologi, astrologi bukan astrologi ya begini lainnya lah, kosmografi, tapi ya sumbernya dasarnya itu ya astronomi gitu. Oke, ya berarti pengertian ilmu astronomi itu berbeda-beda ya Bang. Lihat dari sudut pandangnya masing-masing. Seperti tadi kalau dari negara Arab disebut dengan ilmu falak, ya Bang. Kalau dari Yunani disebut dengan astronomi. Iya. Oke. Nah, terkait dengan budaya Nusantara nih, kira-kira ada hubungannya nggak Bang? Atau ada keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari ilmu astronomi dengan budaya Nusantara? Oh iya, karena kan yang di astronomi kan itu tadi ilmu tentang bintang-bintang, benda-benda langit. Nah, kan kalau berkaitan dengan budaya ini ya budaya kan berarti udah turun-temurun kan. Budaya itu kan ibaratnya sudah dari lama-lama, zaman-zaman dulu gitu. Apakah ada kaitannya? Ya, tentu aja di Indonesia ada beberapa kayak gitu. Karena kan dulu kalau zaman dulu kita kan masih belum ada teknologi, belum canggih, belum
Teknologi belum seperti sekarang gitu kan. Ya mereka misalnya mau melihat kapan waktunya untuk panen gitu, kapan waktunya musim hujan, waktu musim panas. Kalau kita kan sekarang ada ramalan cuaca BMKG, Badan Meteorologi, ya benar kan? Mereka bisa meramal-ramal cuaca, kapan ini musimnya, ini musim ini. Nah, kalau dulu kan belum ada. Jadi kalau dulu dia memanfaatkan perubahan dari bintang-bintang, penampakan bintang-bintang kayak gitu. Perubahan dari penampakan benda langit ya. Kalau dulu karena memang belum ada teknologinya, jadi mereka memanfaatkan itu. Nah, kalau budaya, berhubungan dengan budaya, dari perubahan-perubahan bintang itu, perubahan pergerakan benda langit, nah mereka mengamati itu dan diaplikasikan karena ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misal kalau budaya, ya misalnya tentang waktunya menanam, ya kan? Kita kalau Indonesia kan terkenalnya sebagai negara yang agraris gitu kan, pertanian ya kan. Itu kita zaman dulu kapan waktunya masuk panen nih, waktunya menanam kapan, waktunya panen kapan. Nah mereka para petani ini dulu memanfaatkan kemunculan dari benda langit, khususnya itu rasi bintang. Rasi bintangnya itu rasi bintang Orion. Kalau Orion itu mempunyai ciri khas, kalau yang ciri khas di langit itu dia mempunyai tiga bintang yang hampir sejajar, itu yang disebut sabuk Orion. Itu kalau di bahasa astronominya kan disebut Orion, tapi di Indonesia itu nggak disebut Orion. Kita kalau petani itu menyebutnya rasi bintang Bajak. Kalau di Jawa dibilangnya Waluku, kalau di bahasa budaya lain juga ada lagi sebutannya gitu. Ya, ada kaitannya dengan budaya ada. Karena banyak mengamati benda-benda langit dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, boleh nih Bang kasih sedikit contohnya, salah satu misalnya budaya apa mereka di zaman dahulu menggunakan rasi bintang apa untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Oh ya, saya juga kemarin kan nulis di book chapter yang diterbitkan OIP tuh di Astronomi Islam 2. Kebetulan karena ada saya baca artikel itu membahas tentang kaitannya dengan pengamatan benda-benda langit dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan zaman dulu, apa ya judulnya artikel itu. Nah, kalau yang di tulisan itu yang saya bacakan dia mengaitkan dengan di luar negeri, kaitan dengan kehidupan zaman dulu di luar negeri. Dibaginya jadi ada penanggalan, ada pencatatan waktu. Kalau saya kemarin yang di book chapter tuh saya bagi juga. Jadi ada kaitan dengan penanggalan, jadi kalender. Nah, jadi ada satu lagi ada penentuan waktu, pengukuran waktu. Habis itu ada pengukuran waktu. Habis itu tradisi sama navigasi ya kayak gitu. Kalau yang waktu kalender. Kalau yang kalender, nah kalender kan ada sebenarnya dibagi tiga jenis. Dibagi tiga jenis berdasarkan apa fenomena yang terjadi, fenomena yang terjadi. Kalau yang kita tahu kan kalender itu dibagi jadi kalender matahari, kalender bulan matahari. Nah kalau kalender matahari dia kan berdasarkan bumi mengelilingi matahari itu atau berdasarkan revolusi bumi. Kalau kalender bulan yang berdasarkan bulan mengelilingi bumi atau berdasarkan revolusi bulan. Ini tadi kalender bulan matahari gabungan ini. Nah, orang Indonesia kan kita kalau sekarang tahunya kalender Masehi ya kan? Kalender Masehi sama kalender Hijriah. Nah, kalau kalender Masehi kan kalender yang menggunakan sistem matahari. Kalender Hijriah menggunakan sistem bulan. Nah, sebenarnya ada juga orang masyarakat Indonesia juga ada yang punya kalender. Bukan cuma satu, ada beberapa. Kalau nggak salah ada yang di Bali, kalender Saka Bali. Saka Bali itu digunakan oleh orang Bali. Dia menggunakan kalender. Dia jenisnya kalender matahari atau kalender bulan saya lupa. Nah, ada juga kalender Pranata Mangsa.
Nih soalnya beda nih, ada yang bilang kalau di Jawa Barat mungkin sebutnya Pranata Mangsa, kalau di Jawa ini Pranoto Mongso apa gitu kayak gitu. Pokoknya ada kayak gitu juga. Ada yang di Sulawesi juga ada, di Medan juga ada. Apa namanya? Parhalaan kalau nggak salah kalau di Medan, Parhalaan. Nah, itu yang untuk kalender. Ada banyak bukan, tapi ya itu kelihatannya sudah jarang digunakan atau masih digunakan. Kalau Jawa mungkin masih digunakan, tapi tidak sebanyak yang gunakan kalau Masehi sama Hijriah gitu ya. Nah, itu yang kalender. Kalau yang penentuan waktu, nah kalau yang tadi kan kita hitungannya tahunan, ada juga yang harian. Kalau yang harian mereka melihat dari pergerakan benda langit seperti siang. Kalau siang kan kita biasa lihatnya jam. Kalau jam kita udah jam berapa? Jam sekian, jam 12, jam 10, jam 4 misalnya kan. Kalau dulu mereka belum ada jam, mereka lihatnya pakai matahari. Nah, itu kita kenalan jam matahari. Jam matahari kan udah visual lah bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya sundial lah. Ya, orang Indonesia juga ada yang membuat itu. Membuat itu ya khususnya ini karena kaitannya dengan ibadah ini. Ada yang kaitannya dengan ibadah, mereka khususnya orang Islam lah, orang Islam membuat jam matahari. Itu kalau lebih dikenal kalau itu disebutnya jam bencet atau bencet begitu kan. Dia kan dipakainya bayangan matahari ketika matahari dari timur ke barat. Nah, dia kan menghasilkan bayangan pada benda-benda. Nah, bayangannya itu yang diukur, dihitung, ya, bisa menentukan jam. Ya, dipakai untuk menentukan waktu-waktu ibadah, itu waktu-waktu sholat. Nah, jam bencet sekarang masih ada di Jawa, di daerah Surakarta masih ada jam bencet, tapi ya masih bisa digunakan. Cuman kan kalau lebih mudah kita pakai jadwal yang udah dibuat, udah dicatat, jadi udah ada waktunya gitu kan. Tapi masih ada gitu. Itu yang jam itu yang harian. Ada juga yang malam. Nah, kalau kita malam kayak mana kita tentukan jamnya? Nah, kita kan ya orang-orang zaman dulu ini saya lupa yang pokoknya dia di perairan, apakah itu suku Mandar, suku Bajo, pokoknya gitu. Ya kayak yang pelaut, pokoknya yang nelayan. Nah, mereka menentukan jam berdasarkan posisi galaksi Bima Sakti. Nah, ketika galaksi miring ke kanan, ekornya itu dari kanan ke kiri, nah itu jam sekian. Dari kiri ke kanan udah jam sekian kayak gitu. Itu yang jam. Itu kalau yang navigasi kan untuk menentukan arah. Kalau sekarang kita masih udah enak. Kalau nggak apa, kita buka Google Map kan. Mau kemana kita nih? Nah, kesini kan. Udah aman kita nih mau kemana? Nah, Google Map aja. Ya, walaupun kadang juga tersesat ya kan. Kadang agak error juga Google. Kalau dulu enggak. Kalau dulu kan belum ada. Dulu mereka pakai itu rasi-rasi bintang. Nah, mungkin yang paling terkenal itulah rasi bintang layang-layang. Rasi bintang Crux. Ya, kalau Crux bahasa astronominya kan, kalau Indonesia disebut juga layang-layang, rasi bintang salib selatan. Nah, itu kan bisa menunjukkan arah selatan. Jadi kalau kita layang-layang itu ada bintang ini ke bintang ini, ditarik garis lurus sampai ke horizon. Nah, itu pas. Maksudnya itu menunjukkan arah selatan. Tuh selatan nih Indonesia ya kan. Ada juga yang kalau utara pakainya Ursa Mayor. Rasi bintang beruang besar, Ursa kan beruang, Mayor besar, rasi bintang Ursa Mayor. Kalau arah timur barat kita bisa pakainya rasi bintang Orion sama Scorpion. Nah, Scorpio rasi bintang itu orang zaman dulu pakai gitu ya. Mungkin sekarang jarang yang menggunakan itu. Jarang. Mungkin karena udah ada HP juga atau karena udah polusi. Iya. Karena memang udah susah ngelihat bintangnya ya kan, rasi bintangnya. Kalau dulu mungkin ya belum ada polusi, masih dikit ya kan, jadi masih langit masih kelihatan itu bintang ngarah ke sana. Kalau sekarang kita lihat satu-satu yang kelihatan cuma satu aja, bintangnya cuma satu. Ini ngarah kemana gitu, cuma bintang itu kayak rasi bintang. Kalau orang yang kita kan daerah Indonesia kan daerahnya lintang selatan, lintang utara kan, kita jaraknya itu kalau nggak salah dari 3 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan kalau nggak salah kita wilayah Indonesia ini kan. Nah, kalau di belahan utara yang atas kan ada bintang utara
bintang Polaris. Polaris. Nah, kalau yang daerah belahan bumi utara yang lintangnya tinggi, nah, mereka bisa melihat Polaris. Lihat Polaris, oh, utara berarti di sana kan. Kalau kita kan di Indonesia enggak. Kita di Medan aja yang 3 derajat lintang utara aja udah susah kita nyari Polaris ya kan. Apalagi yang di belahan bumi selatan nih. Belahan bumi selatan kayak Jogja gitu kan, dia di selatan. Ya udah nggak bisa lihat, itu udah bintangnya nggak bakal bisa dilihat dia. Yang kita aja yang 3 derajat di lintang utara aja nggak bisa ngelihat. Kalau udah selatan berarti kan dia udah di bawah horizon, itu nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi sayang sekali ya Bang ya, kita hidup di zaman sekarang yang sudah tidak bisa melihat semua bintang-bintang itu ya Bang ya. Padahal sebenarnya tiap malam itu, benda langit malam itu, bintang-bintang itu banyak ya Bang. Bukan berarti bintangnya itu hilang, tapi memang polusi cahaya itu tadi. Ya, jadi di zaman dahulu suku-suku atau budaya Nusantara ini menggunakan rasi bintang untuk memenuhi kehidupannya ya Bang. Benar. Oke. Kenapa di zaman sekarang tidak? Ya mungkin karena polusi cahaya tadi. Benar ya Bang? Iya. Polusi cahaya juga, alat-alat teknologi kita udah semakin canggih. Jadi kita nggak perlu mengamati yang di atas-atas lagi gitu. Cuma pakai perhitungan dapat kita. Oke, setelah itu kita kembali nih ke isu yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, saya ada dapat nih Bang beberapa isu dari beberapa sosial media. Katanya peletakan batu pertama Candi Borobudur memperhitungkan keberadaan sebuah bintang Polaris atau bintang utara. Nah, boleh sampaikan nih Bang, apakah benar isu tersebut mitos atau fakta ini Bang? Sekarang kita lihat dulu, Borobudur itu ada di belahan bumi mana? Borobudur kan itu di belahan bumi selatan, di Jawa Tengah ya kan? Letaknya itu di Magelang, ya, Borobudur. Nah, kalau di Polaris itu adanya di utara, dia belahan bumi utara. Jadi kalau ibaratnya dia kan berada di kira-kira di kutub langit utara ya kan? Hampir dekat dengan kutub langit utara. Kalau kita lihat Polaris berarti itu utara. Nah, kalau di belahan bumi selatan itu tidak bisa melihat bintang Polaris karena kan dia ada kutub langit utara, kutub langit selatan. Nah, kalau kutub langit di atas horizon berarti kutub langit utara di bawah horizon. Artinya dia di bawah daratan. Kita nggak bisa mengamati. Nah, kalau misalnya dia Borobudur di Magelang, di belahan bumi selatan nih, ya dia nggak bakal melihat bintang Polaris. Jadi kalau Polaris itu berarti jadinya bintang sirkumpolarnya di Magelang ini, di Borobudur. Berarti di Borobudur itu nggak bakal bisa melihat Polaris. Tuh, karena kalau tahu kan bintang sirkumpolar. Kalau bintang sirkumpolar itu artinya bintang yang tidak pernah terbit atau bintang yang tidak pernah terbenam gitu. Karena dia terlalu dekat dengan kutub langitnya yang berdasarkan dengan lintangnya, lintang tempat. Karena Polaris itu hampir di kutub langit utara. Nah, sementara di Borobudur kan berada di belahan bumi selatan. Arti kan kalau dia di Borobudur berarti yang bisa dilihatnya kutub langit selatan. Kutub langit misalnya gini kan, batas nih, horizon nih. Borobudurnya di sini. Ini kutub langit selatan, di arah selatan. Berarti kutub langit selatannya yang terlihat, sementara kutub langitnya ada di bawah horizon. Nah, Polarisnya di bawah ini. Berarti orang yang di daerah Borobudur ini, di daerah Magelang nih, nggak bakal bisa melihat Polaris ini. Berarti yang menyocokkan itu posisi Borobudur dengan Polaris ini kelihatannya nggak tahu ilmunya dari mana gitu. Saya juga belum pernah baca, tapi kelihatannya ya nggak mungkin Polaris sebenarnya. Berarti itu tidak benar ya Bang ya? Ya, kalau yang menghubungkan dengan Polaris itu nggak benar. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa posisi dari Borobudur itu mengikuti rasi bintang. Tapi bukan Polaris. Nah, rasi bintang Orion. Orion. Jadi kan tadi yang dibilangi Orion itu kan bisa untuk mempunyai ciri khas ya, 3 bintang yang hampir sejajar ya kan, itu disebutnya sabuk Orion. Nah, ada yang mengatakan, ini bukan orang-orang biasa yang mengatakan, maksudnya yang pendidikannya khusus astronomi ya, jadi kayak gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa posisi Borobudur itu mengikuti dari rasi bintang itu, sabuk Orion itu. Jadi kan sabuk Orion itu ada 3 bintang ya kan, 3 bintang. Nah, posisi Borobudur ini mengikuti dengan sabuk Orion tadi. Jadi ada posisi Borobudur, Candi Borobudur,
Pawon, nah, Candi Mendut. Nah, kalau kita lihat di peta di Google Map, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut. Nah, itu hampir sejajar. Nah, katanya itu yang mengikuti Sabuk Orion itu tadi, bukan Polaris, tapi Polaris. Sabuk Orion itu. Nah, itu dia. Ada yang mengatakan kayak gitu. Bukan, kalau Polaris saya ragu. Karena memang nggak lihat Polaris, tapi kalau yang rasi itu ya, apanya saya juga lihat kemarin di kebetulan ngajar kayak gitu, saya lihat memang posisinya agak lurus kayak gitu. Kayak itu. Sejajar ya mengikuti Sabuk Orion. Sebelumnya Bang, itu peletakan Candi Borobudur itu yang sesuai Sabuk Orion, apa ada manfaatnya atau kegunaannya atau ada tujuan tertentu itu Bang? Kalau yang untuk posisinya itu mengikuti sabuk itu saya belum ada baca, maksudnya belum ada baca kenapa diletakkan kayak gitu, apakah ada ciri khasnya atau memang hanya gunanya mengikuti bintang itu saja kan. Kalau kita bisa di Mesir, piramida Giza di Mesir kan ada 3 piramid besar itu kan, katanya itu juga mengikuti Sabuk Orion tadi juga. Nah, mungkin ini Candi Borobudur juga begitu ikut tadi, sama halnya dengan piramid tadi. Iya, kalau yang penggunaannya. Tapi kan kalau Candi Borobudur memang udah diteliti memang posisi Candi Borobudur kan punya stupa-stupa itu. Iya, benar. Stupa-stupa itu kan bisa katanya itu sebagai jam. Jadi jam matahari. Kalau candi itu kan dia ada berapa tingkat itu, tingkat. Jadi ada stupa-stupanya itu. Nah, stupa yang paling besar itu bayangannya itu bisa menentukan waktu. Bayangan dari stupa tadi itu. Iya, jadi posisi stupa-stupa yang tadi yang di bawahnya, stupa utama kan paling tinggi, paling besar di atas. Nah, posisi stupa-stupa di bawahnya itu tidak dipasang sembarangan. Jadi diatur berdasarkan posisi dari bayangan matahari. Matahari kan kadang bergerak dari utara, posisinya berada di utara. Baru kadang dia berada di selatan, tidak tepat di ekuator. Nah, bayangan ketika matahari berada tepat di ekuator, ketika menyinarin stupa tadi, nah bayangannya itu menunjuk pas ke stupa-stupa di bawahnya. Ada beberapa stupa gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Borobudur itu adalah sebuah jam matahari raksasa 800 tahun lalu katanya gitu. Keren ya. Iya, berarti orang Indonesia loh itu. Iya, orang Indonesia. Iya, walaupun dulu belum ada orang di Indonesia, orang di Nusantara kita lah. Orang yang berada di daerah Indonesia sekarang, kalau dulu kan belum ada Indonesia. Berarti nggak kalah lah sama orang luar negeri. Kalau di luar negeri kan ada Stonehenge, Stonehenge di Inggris, piramid di Mesir. Nah, Indonesia juga punya Borobudur. Kita juga punya ilmunya ini, ilmu untuk pengamatan benda langit, memanfaatkan ilmu astronomi gitu kan. Oke, terakhir ini Bang, ada lagi saya dapat di artikel, katanya orang Jawa dan Melayu menentukan masa panen dan bercocok tanam menggunakan ilmu astronomi juga nih Bang. Iya. Nah, tadi kan belum kesenggol tuh yang masalah pertanian itu. Memang karena masuk panen, masa tanam itu kan berdasarkan dengan musim ya kan. Maksudnya kalau dia nanam padi misalnya, kalau dia waktu di musim kering kan airnya kurang mungkin ya kan. Jadi dia harus cari musim-musim yang hujan. Misalnya itu kan kalau misalnya udah panen kan dia butuh mau mengering-keringkan, carinya musim-musim yang kemarau, jangan musim-musim hujan. Ya, itu dia memang bisa digunakan dengan mengamati rasi bintang. Nah, saya bilang tadi kan udah. Jadi rasi bintang yang sering digunakan untuk sebagai panduan dalam pertanian. Nah, itu tadi rasi bintang Orion. Orion memang digunakan ya untuk waktu pertanian, navigasi. Orion ini penting kali ini kalau harus kita jangan di langit kalau udah lihat Orion itu Orion itu. Jangan sampai salah karena memang ada ciri khasnya gitu. Nah, itu tadi
karena lupa Orion itu terbitnya kapan. Jadi pokoknya yang jenis Orion itu menandakan kapan waktu terbit, kapan waktu tanam, kapan waktu panen gitu. Apakah saya lupa apa waktu dia muncul? Ketika muncul pertama kali tengah malam, waktu malam hari, berarti itu apakah saatnya panen apa saatnya tanam? Yang jelas bintang Orion itu tadi menjadi acuan dalam masa pertanian lah, dalam pertanian. Bercocok tanam. Iya, bercocok tanam. Kan dia juga menentukan ini, kalau yang muncul dia Orion ini musimnya kemarau atau musim dingin, saya lupa kayak gitu. Jelas itu memang iya pertanian, bukan cuma di Jawa, Melayu, di hampir semua budaya di Indonesia. Iya, di Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada gitu, yang berkaitan dengan pertanian, yang kehidupannya dengan pertanian, ya dia menggunakan rasi bintang. Kalau yang di perairan ya misalnya nelayan-nelayan ya kan nggak berkaitan dengan pertanian. Tapi kalau yang memang wilayahnya itu wilayah yang pertanian, ya Jawa ya Kalimantan ya, pokoknya dia memang mengamati rasi bintang itu, yang Orion yang paling. Karena tadi Orion kalau di Jawa disebutnya rasi bintang Waluku, atau arti Waluku bahasa Indonesianya bajak. Nanti yang di Kalimantan rasi bintang apa lagi namanya kan, yang penting artinya bajak semua. Rata-rata arti rasi Orion itu disebutnya memiliki arti bajak. Kalau di Yunani kan sebutnya itu sebagai pemburu. Orion kan pemburu. Kalau kita rasi bintang bajak, tandanya untuk tanam berarti itu. Ya gitu. Wah, luar biasa ya. Terima kasih ya Bang Dayazid atas waktunya. Semoga apa yang kita bincang-bincang santai hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua ya, khususnya pendengar podcast OIF UMSU hari ini. Kalau begitu, podcast hari ini, bincang-bincang santai hari ini saya tutupkan. Nantikan podcast-podcast dari OIF selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.